Haleluya, selamat kita berjumpa kembali dalam program Sekam Padi yang pada hari ini saya beri judul Menjaga Mulut Kita Tidak Terburu-buru Berbicara. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita mau sama-sama satukan hati dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu untuk penyertaan-Mu yang luar biasa bagi kami sampai dengan saat ini. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau boleh berbicara bagi setiap kami. Dan terlebih Tuhan, biarlah firman-Mu ini dapat kami terima, dapat kami mengerti, dapat kami lakukan dalam hidup kami, sehingga dapat menjadi berkat juga dalam kehidupan kami, juga dalam kehidupan orang-orang di sekitar kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di dalam Pengkhotbah pasal yang kelima ayat yang pertama. Pengkhotbah 5 ayat pertama bunyinya demikian. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Sorry ya, saya nggak bermaksud untuk menyakiti hatimu loh. Kadang-kadang itu kita katakan, atau mungkin kita pernah dengar orang lain mengatakan ya, pada saat kita atau orang lain tidak menyadari bahwa perkataan yang kita ucapkan itu ternyata menyakiti hati orang yang mendengarnya. Memang apapun yang kita katakan itu pasti akan mempunyai dampak, ya. Bisa dampak yang baik, bisa juga dampak yang tidak baik. Oleh sebab itu, firman Tuhan dalam Pengkhotbah 5 ayat pertama ini mengingatkan kita agar kita jangan terburu-buru dengan mulut kita. Jangan terburu-buru untuk mengucapkan sesuatu. Bukan hanya mengucapkan lewat mulut saja, tapi juga saat kita mengucapkan sesuatu lewat jempol kita, mungkin di saat kita mengetik pesan, lewat WhatsApp, lewat media sosial, jangan juga kita terburu-buru di dalam kita mengucapkan sesuatu lewat mulut maupun lewat gadget kita. Selama program Stay at Home yang berlangsung di Cina pada saat itu, setelah stay at home berakhir, ternyata ditemukan bahwa pengadilan di Cina menerima begitu banyak surat gugatan cerai dari pasangan-pasangan suami istri di Cina. Mengapa? Rupanya selama ini, sebelum masa stay at home, mungkin suami dan istri jarang bertemu ya. Mungkin suami pagi-pagi sudah berangkat bekerja, pulang larut malam, sehingga jarang berkomunikasi dengan istri, atau mungkin suami dan istri sama-sama bekerja, sepanjang hari tidak pernah bertemu, hanya bertemu malam hari, dan komunikasi juga sedikit ya. Dan begitu program stay at home berjalan, di mana suami dan istri di sana dipaksa untuk ada di rumah sepanjang hari 24 jam, yang secara logika mungkin kita berpikir seharusnya ini adalah kesempatan yang baik ya bagi suami dan istri yang jarang bertemu, bisa komunikasi, bisa bertukar pikiran. Tapi yang terjadi sungguh ironis, justru sebaliknya ya. Di saat mereka dalam rumah sepanjang hari bersama-sama, justru yang terjadi adalah suasana yang tidak nyaman, sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai. Dan itulah sebagian besar permasalahan atau percekcokan mungkin dalam keluarga disebabkan karena setiap anggota keluarga tidak mampu mengendalikan
perkataan, tidak mampu menjaga mulut dari perkataan-perkataan yang mungkin berakibat tidak baik bagi orang yang mendengarnya. Kalau kita baca di kitab Amsal pasal ke-12 ayat 18, di sini dikatakan, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Seseorang yang tidak dapat mengontrol perkataannya itu dapat menimbulkan sakit hati bagi telinga orang yang mendengarnya. Tapi di sini firman Tuhan berkata, lidah orang yang bijak, yaitu orang yang memikirkan dengan baik sebelum dia berkata-kata, itu akan mendatangkan kesembuhan. Artinya, melalui perkataan orang yang bijak, orang yang mendengar itu dapat diberkati. Bahkan mungkin kalau yang jiwanya sedang lesu dapat semangat lagi. Dan yang terpenting lewat perkataannya, nama Tuhan dimuliakan. Ini yang paling penting ya. Itu sebabnya di Pengkhotbah 5 ayat 1, kalau kita kembali lagi di ayat pokok kita, di bagian terakhir dikatakan, oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Tuhan memberikan kita 2 telinga dan 1 mulut. Kita diminta untuk menjadi pribadi-pribadi yang bijak dengan lebih banyak mendengarkan daripada mengeluarkan perkataan yang sia-sia. Oleh sebab itu, marilah mulai saat ini perkatakanlah perkataan yang membuat orang lain diberkati. Perkatakanlah perkataan yang membuat jiwa-jiwa yang lesu bisa semangat lagi. Dan terlebih perkatakanlah perkataan yang memuliakan nama Tuhan. Jagalah mulut kita, jangan terburu-buru dalam berbicara, karena saat kita menjaga mulut dan perkataan kita, itu juga berarti kita menghormati Allah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.